Sumpah ngakak. Iya, pagi-pagi udah ngakak. Aku nggak tahu kalau ada si terdakwa ngomong katanya aku ada foto sama Ibu Dona JPU. Dari mana foto itu? Aku kenal aja nggak? Walaupun aku sangat mengagumi, adore sama Ibu Dona JPU itu ya. Mudah-mudahan aku bisa ketemu ya, bisa dipertemukan dengan Kartini Indonesia yang bisa berhadapan menuntut orang yang paling menakutkan kalau ngebully. Klinik Dr. O mau bangkrut, Kafit. Suruh mawas diri. Kenapa bangkrut? Ya. Aku tegaskan ke kalian berkali-kali ya. Aku tidak ada masalah sama Dokter Oki. Ya. Aku juga nggak mau. Aku tuh orangnya harus fair. Kalau aku sekarang bikin feed itu, nama aku disebut-sebut sama seperti nama Dokter Oki disebut-sebut. Biar si terdakwa itu fokus aja gitu loh. Kalau jangan nambah-nambah musuh, jangan nambah-nambah masalah gitu. Dan yang ngejagain kan sekarang Dokter Oki tuh. Dokter Oki juga harus bisa nasehatin. Sudah fokus aja kepada fakta persidangan dan masalah. Jangan bikin fitnah-fitnahan, jangan fitnah-fitnah orang, apalagi fitnah aku. Kalau dia sekali sebut nama aku pasti sebut terus gitu loh. Kenapa aku sekarang bikin caption Dokter Oki? Karena menurut aku Dokter Oki itu yang lagi deket sama dia dan yang bisa didengar sama dia gitu loh. Menurut aku ya. Menurut aku ya. Walaupun katanya Dokter Oki suka ngomongin aku di belakang, ya udahlah, aku mau maafin aja. Mudah-mudahan ada yang nyampein ke Dokter Oki ya. Jangan sebut-sebut nama aku di belakang, karena pasti nyampe ke kuping aku. Bahkan terakhir Dokter Oki ngomong katanya nih ya, kalau karena aku tuh sakit hati bener sebutnya. Kalau bener nih Dokter Oki ngomong ya, kalau nggak karena Kak Fitri manas-manasin nggak akan rame. Astagfirullahaladzim. Padahal aku ini yang dari awal ngasih tahu dia, sudah jangan onar, tabayun mau nggak. Aku kan manusia biasa juga ya, netizen ya. Dokter ini mudah-mudahan ada yang nyampein Dokter Oki. Udahlah, stop ngomongin aku di belakang ya, karena bakal nyampe ke kuping aku. Aku ini masih bisa nahan amarah ke dia karena bagaimanapun kesel aku ke dia itu. Aku itu pernah kenal dan baik, dan dia itu nggak pernah terang-terangan di depan muka umum, di IG di mana itu nyindir-nyindir aku, nggak pernah. Tapi udah konsisten kalau di sosial media nggak nyindir-nyindir aku, jangan fake. Di belakang di off air pun jangan nyebut-nyebut nama aku terus, seolah-olah ini aku penjahatnya di dalam kasus urusan huru-hara skincare ini. Padahal kan dia yang review, dia yang mempunyai percakapan sama terdakwa. Kenapa aku terus yang disebut? Kalau kau tahu ya Oki Pratama, kalau kau tahu aku tuh bagaimana membela kau di awal itu, selalu pasang badan buat kau itu, nyesel kau. Kalau sekarang aku nggak ada bela-bela dia lagi, karena dia jelekin aku terus di belakang katanya. Kok aneh? Sungguh aneh. Tapi aku mah nggak masalah lah. Sekarang ini aku tuh akan selalu mengklarifikasi. Pagi ini aku klarifikasi karena terdakwa bilang ada foto aku sama Ibu Dona. Sekarang mana fotonya? Aku beli 244 miliar sesuai nominalnya dengan tuntutan si terdakwa itu kepada pelapor. Sini, nah, nggak usah repot gitu, nggak usah ngegiring-giring opini. Aku tuh jadi berpikir gini ya, netizen ya. Mungkin terdakwa ini berpikir dengan mengenduskan ini ya pendapat aku ya, catat ya. Disclaimer dulu, ini pendapat aku. Mungkin ya dengan cara-cara misalnya dia dapat dari netizen rekaman apa tuh katanya ada Markus lah, ada apalah rekaman dari netizen, dia telan mentah-mentah. Terus dia sebut nama aku. Mungkin dengan harapan minggu depan kan masuk ke dalam tuntutan, bisa mengerem atau bisa apa istilahnya, bisa menekan JPU untuk membuat tuntutan terhadap dirinya dengan mengenduskan berita-berita hoax begitu. Nggak kena ya, nggak kena terdakwa. Itu permainan jadul. Permainan jadul. Justru sekarang itu yang harus dia lakukan itu bersikap baik, sopan, santun di muka persidangan.
dengan mengenduskan berita-berita hoax gitu, itu tambah enek orang yang ngedengernya, terdakwa. Apalagi aku, enek banget. Siapa sih yang ngatur, siapa sih yang briefing kau? Kok bodoh? Kok bodoh? Ntar ya, aku belum baca komentar kalian, aku nggak pakai kacamata. Abisin dulu nih telur aku 2 kali suap lagi. Aku harus klarifikasi karena kasihan. Bukan kasihan sama aku atau sama Ibu Dona yang disebut-sebut ya. Kasihan sama dia karena dia gali kubur sendiri. Masa berita dari netizen ditelan mentah-mentah, katanya kau pinter. Gimana sih? Kenal aja enggak. Jangankan kenal, pernah ketemu selewatan jalan gitu ya, di mana? Di mall kek, di mana, di pasar kek. Enggak pernah. Gimana aku ada foto? Bodoh. Yang kasihan itu bukan aku sama Bu Dona, yang kasihan itu kau. Segala rekaman dari Duta Copet lah kau percaya. Tuh, ampun dah. Ya, kata-kata judul itu menjadi kata-kata hinaan. Padahal untuk sebagian orang yang berprofesi memiliki judul, itu legacy. Itu legacy. Judul itu pilihan. Kalian boleh main, boleh enggak, boleh memiliki bisnis itu, boleh enggak. Yang enggak boleh itu memeras, ya enggak. Kalau aku seandainya legal di negeri ini, ya bolehlah juga gitu mengamini perjudul-judolan yang digiring sama si terdakwa itu. Dia pikir dengan ngomong judul itu aku tuh akan bagaimana, padahal dia tahu percis aku tuh seperti apa hidupnya, pekerjaannya seperti apa. Tapi dia nggak punya bahan lagi untuk seolah-olah dengan perkataan judul itu bikin aku kesel. Enggak, terdakwa, enggak ya. Yang penting aku apa? Bukan langganan masalah dan ditutup dengan meres. Itu keji. Iya, padahal dia yang endorse judul. Aku hari ini mengklarifikasi atas nama aku disebut-sebut terus sama si terdakwa pemeras. Walaupun aku senang ya dibilang aku tuh ada foto sama Ibu Dona. Atau aku ngefans banget guys sama Ibu Dona itu. Karena mungkin kalau bukan dia nggak akan tahan berhadapan sama pembuli. Kalau bukan Bu Dona, aku nggak hafal nama-namanya. Yang pokoknya kalau bukan Bu Dona sama yang cowok itu, Pak JPU yang laki-laki itu, mungkin nggak akan tahan dibully sama. Andur aja dipercaya, emak aja dibilang biadab. Iya, si Usi Ibrahim tuh ya, Andur. Jangan-jangan ini dia nih, si Vera ini lagi ngumpet. Peluk aja pagi-pagi. Pagi-pagi nggak elok ya ngeliatin. Udah nggak ada tuh yang kesel, marah, biasa aja. Sekarang jadi lucu, kasihan akhirnya. Sedesperate itu kalian. Apa-apa kejadian di Republik ini kalau bisa Fitri Salhuteru ada di tengah-tengahnya. Cheers. Sulit ya. Kasihan, masalah jaket aja berhari-hari jadi bahan. Tapi masalah baju-baju aku yang harganya jauh lebih mahal yang masuk ke pre-love dia nggak dibahas. Menyala nggak Fitri Salhuteru? Cie ngefans sama NM. Yang ngefans itu NM, nyebut nama aku mulu. Ini nih pendukung-pendukung bodohnya. Dia berusaha mau seret aku. Ya masalahnya menyeretnya bagaimana? Nggak punya pegangannya. Mau nyeret aku caranya gimana? Nggak punya pegangan.